share. Kok gak bisa sih? Bagi Oh bisa. WhatsApp. Mau di IG? Enggak. Oh, udah. Malu. Nah, tuh udah aman. Tapi kenapa gini ya? Dia settingnya itu portrait. Oh, gini. Coba di setting. Terus landscape. Settingannya di mana? Itu pengisi acaranya udah itu. Ayo. Canyamu ya, ayo. Enggak. Tapi masih fungsikan kalau malah dimatikan. Pada ini. Dia harus minta putar perangkat. Pas saya. Hah? Dia minta untuk putar perangkat. Tuh nanti tampilannya jadi begini. Gini sih kan? Iya. Dia Berarti bisa kan? bisa, tapi jadi tampilannya begini. Tuh. Kok posisinya? Ini biasa. Ih, kenapa Dia salah? otomatis ya. Berarti puterin aja. Jadi potret. Kayak pengajian. Ini gimana? Ini nggak itu, nggak tegak. Ya dia nggak tegak. Sampai ini udah live dari tadi. Ayo ya mikirin ini. Biar dia tegak 90 derajat. Nggak apa-apa. Tapi ya miring, kasihan yang nonton. Ini gak ada jargon. Zargon. Oh, hati-hati datang si bejo. Harus pipis. Ini nggak apa-apa, dia miring. Jadi dia nggak bisa ditegakin lagi. Dibuka dulu aja tuh. Saya nggak tahu. Oh ini. Dah. Digeser dikit. Oke. Johan nggak? Enggak. Coba cek sound. Beneran? Oke. Enggak, pulang kedengeran di sana aja. Dengeran nggak? Cek. Tes. Kedengeran? Maju banget. Hah? Ini pas kan? Posisinya. Pas. Dua-duanya. Iya. Saya dulu atau enggak? Iya. Buru. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita sudah berada di pekan kedua ya teman-teman, pertemuan kedua di komunitas Cakrawala. Nah, sebelumnya di pekan pertama kita sudah membahas apa? Pak Bial, sekularisme itu bersama Pak Dinar ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, kita ketemu lagi nih di pekan kedua untuk apa? Menambah ilmu pengetahuan kita menambah literasi juga di komunitas Cakrawala ini. Nah, kira-kira hari ini kita akan bahas apa sih?
kita akan coba bacakan sedikit ya tentang buku yang akan kita bahas hari ini, yaitu judulnya yaitu Sarjana di Tepian Baskom. Bukunya kayak gini, teman-teman kalau misalkan nemu kayak gini boleh baca-baca. Nah, kenapa sih sekarang kita bahas buku ini? Nanti kita akan paparkan dengan narasumber kita tentunya, yang udah kita kenal juga dengan kemampuannya, dengan kelebihan yang beliau punya mengenai literasi tentang buku-buku. Apalagi yang saya kenal tuh tentang beliau tuh tentang sejarah tentang Eropa, Keislaman tuh beliau paling tahu. Kemudian tentang silat juga beliau paling jago, apalagi makanan juga nih, makanan bakso juga nih. Nah, bisa tuh sama beliau juga diajak-ajak. Nah, oke, kita mungkin langsung aja ya pengenalannya, yaitu kita akan langsung kenalkan narasumber kita, yaitu guru kita juga yang bernama Agil. Terus mana? Terus namanya Agil mana? Rizky Pak. Siapa? Agil mana siapa? Namanya Agil Rizky ya teman-teman. Oke, Pak Agil, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik ya. Saya kali ini itu nggak hujan ya? Alhamdulillah, sangat cerah juga. Di sini juga penontonnya lumayan banyak. Samping kiri saya, samping kanan saya juga. Alhamdulillah. Di sini ada penontonnya? Ada. Alhamdulillah ada. Enggak ada. Udah keluar ya? Coba di share penontonnya. Udah keluar ya? Oke teman-teman. Oke nih Pak Agil, kita akan bedah buku ya tentang buku Sarjana di Tepian Baskom. Kenapa Pak Agil milih buku Sarjana di Tepian Baskom ini? Langsung aja Pak Agil paparkan. Saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber kita ya, Pak Saek. Ya, buku Sarjana di Moderator. ya, moderator kita kooperator. Moderator. Baik, tadi disinggung ya, kenapa pilih buku Sarjana di Tepian Baskom. Mungkin kalau saya ceritakan lagi ya, dulu saya tahu buku ini karena saat saya kuliah, tepatnya di semester 1 atau 2 gitu ya, di Universitas Pakuan, dosennya itu Pak Wildan Fauzi Barok itu mewajibkan mahasiswanya untuk membeli buku novelnya, mewajibkan dan harus meresensi. Ya, itu yang biasanya. Awalnya malah sih, apaan nih, saya nggak biasa baca novel gitu ya. Tapi ya, ini sih katanya cukup menarik gitu, buku ini. Akhirnya saya baca, saya resensi, dan ternyata banyak hal-hal yang unik gitu, hal-hal yang membuka cakrawala kita gitu terkait tadi ya, kata-kata sarjana dan apa itu maksudnya Tepian Baskom. Singkat ceritanya, ini menceritakan seorang sarjana keguruan, tepatnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Ketika dia pengalaman hidup dia, entah di keluarganya, tentang persahabatannya di universitas, keaktifannya, lalu memahami dilema di dunia pendidikan yang dialami, lalu bagaimana dia tuh di situasi yang sulit yang dialami dia bisa bangkit dan bisa membuahkan hasil. Nah, seperti itu gambarannya gitu. Oke, Pak Agil, di sini kan ada hal yang unik gitu, yang menarik dari judulnya aja sih. Di sini ada kata baskom. Kenapa ngambilnya baskom gitu? Kan bisa yang lain gitu, tapi unik aja gitu. Ketika orang-orang melihat tuh sarjana di Tepian Baskom. Baskom itu yang kita kenal itu tempat sayur atau ya tempat biasa di dapur. Dapur ya. Ya, nah kenapa? Akal sanggup ya Pak. Kenapa jadi unik? Tepian Baskom. Nah, ini berhubungan dengan tokohnya ya. Saya ceritakannya langsung ya. Jadi buku ini ada cerita gitu ya. Itu yang bernama Tegar ya. Nama Tegar. Nah, Tegar ini tadi saya sudah bilang ya, dia tuh salah satu sarjana di suatu kampung yang notabene masih pemahaman mengenai pendidikan itu cukup minim gitu. Sarjana keguruan.
dia mengajar di suatu sekolah ya, yang biasa-biasa saja, gajinya tidak seberapa, gitu. Gajinya tidak seberapa, dan padahal orang tuanya punya keinginan gitu anaknya itu sukses. Lalu ada kunjungan di masyarakat, wah masa sih udah capek-capek buat apa, capek-capek kuliah, capek-capek jadi sarjana bisa pulang tapi secara tidak menghasilkan. Lalu si pria ini dia tuh ternyata dia tuh anak yatim, dia tuh tidak punya ayah tapi punya ibu. Ibunya sambil dia berjualan nasi uduk dan gorengannya seperti kampung Kapuya. Nah dia tuh Pak Tegar ini sering menitipkan dagangan di baskom. Nah di baskom di sekolah. Nah, singkat cerita ada suatu peristiwa yang diceritakan ibu ini yang membuat Tegar ini bingung dan galau. Bingungnya ketika ditanyakan cita-cita, rata-rata cita-citanya saya tuh ada siswa bilang saya tuh pengen jadi buruh yang sukses, buruh yang sukses. Dan murid-muridnya ini rata-rata sekolah itu jarang-jarang karena mencari uang dan orang tua pun mengiyakan. Jadi buat apalah sekolah, ujung-ujungnya menghabiskan uang, lebih baik kerja. Dan muridnya pun melihat ya, jadi guru juga buat apa gitu, toh pas-pasan gitu dia bikin dagangan. Nah hal seperti itulah yang membuat Tegar ini bingung, gundah. Walaupun Tegar ini ternyata dia tuh berprestasi, dia tuh aktif dalam kemahasiswaan, dia tuh udah sering ikut perlombaan, perlombaan secara nasional ya, karena dia suka dengan sastra, lalu suka dengan teater, dan akhirnya dari kisah itu dia berusaha bangkit. Bangkitnya seperti apa? Itu seperti apa bangkitnya? Dia menemukan titik terendah ketika perjalanan hidup dia. Nah, titik rendahnya itu tadi dia merasa buat apa sih jadi guru tuh begini gitu. Kok jadi guru begini gitu ya. Dia pun melihat di kampungnya itu Sri Cemoro gitu ya. Contohnya di adegannya itu dia kalau belanja sayuran itu pas-pasan, orang tuanya itu ya pas-pasan digunjing, bahkan orang tetangganya gitu suka udah jangan jadi guru aja, ikut sama anak saya kerja di pabrik Sanyo gitu ya, pompa air ya, gajinya gede. Tapi Tegar ini kekeh gitu, saya pengen jadi guru gitu, dan singkat ceritanya dia tuh dilema gitu. Teman-teman sendiri pun kasarnya dia bekerja gitu di suatu yayasan, sekolahnya biasa aja selama belasan tahun mungkin ya, pokoknya lama katanya sih yang di buku ini. Tapi kesejahteraan itu tidak meningkat. Dan teman-temannya tuh, ayo kita harus ngasih masukan gini. Tapi tidak didengar. Bahkan untuk memberikan gagasan sekolah, kita tuh udah lama mengabdi, harus ada ini, malah akhirnya keluar. Tapi Tegar ini masih setia di sekolah ini karena dia mengerti keadaan murid-muridnya. Walaupun dia gaji pas-pasan, tapi dia itu merasa muridnya itu, dia tuh tahu keadaan muridnya tuh ya pas-pasan juga, dan ekonominya, lalu ya dan pembelajaran juga ya begitulah gitu ya kalau kampus. Dan akhirnya Tegar ini karena dia tuh berprestasi, dia ini melamar ke sekolah internasional. Nah disitulah ada ceritanya di situ. Nah, di sini kan ada seorang penulisnya itu dengan nama Wildan ya, Mubarok itu. Nah, beliau itu dari mana itu? Ketemu Tegarnya itu bisa menjadi inspirasi buat bahan tulisannya. Sebetulnya kalau yang saya tahu ini tuh cerita siapa sebetulnya? Ada yang menarik itu cerita penulis itu sendiri. Oh gitu. Kisah beliau sendiri ya? Ya namanya disamarkan. Iya. Anda tahu juga deh. Nah karena kan siapa ini siapa ini gitu kan, ternyata beliau. Jadi nama
catatan di sini itu tegar ya. Ya, tegar. Oke, baik. Nah, apalagi sih perjalanan seorang penulis aja nih, seorang penulis pengajar itu dalam membuat buku ini tuh, gimana sih susahnya atau inspirasinya sebenarnya dalam diri dia sendiri ya? Jadi kan kalau menulis itu kan pasti apa yang dia pahami kan, yang dia tulis apa yang dia pahami. Di sini diceritakan dia menyadari diri gitu ya. Saya ingin lebih baik lagi gitu ya, ingin ke taraf yang berikutnya mungkin ya. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah, untuk dia mencari sekolah yang internasional gitu. Nah di situ bahwa dia memahami gitu ya, oh ternyata sekolah itu besar sekali, biayanya mahal banget. Bahkan dia kaget saat dia itu gajinya itu cuma berapa ratus ribu saat kerja di situ sampai 5 juta gitu ya. Dan sehingga ceritanya di situ ternyata negara ini tuh jenuh di sekolah elit. Lah kok kenapa itu dia bisa jenuh? Karena berkutat karena sekolahnya elit gitu ya, sekolahnya elit. Berkutat kegiatan yang itu aja. Itu aja yang menyebabkan jenuh. Dan ternyata Tegar ini dia itu punya sahabat yang namanya Daris. Nah sahabat ini yang dia tuh berjuang bersama, saling melengkapi walaupun berbeda pendapat. Sahabatnya ini tuh pinter banget dan selalu memberikan motivasi. Tapi Tegar ini sosok yang dia tuh juga aktif juga, dia tuh suka dengan teater, sedang senian, tentang sastra. Tapi dia religius juga, Tegar ini. Saya berdiskusi tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Lalu ceritakan juga kalau orang seniman itu kadang punya sisi gelapnya. Kadang dia tuh sering meninggalkan sholat, lalu suka kasarnya ada mabuk katanya ya, mabuk atau hal yang aneh lah gitu. Hal yang aneh. Dan Tegar ini selalu balance gitu ya, saling memberikan masukan gitu ya. Misalkan dari sini jago dalam teater, jago dalam musikalisasi puisi, bisa berdiskusi saling gini. Dan yang sekolah internasional ini yang buat jenuhnya itu tadi kegiatannya itu monoton. Dan sahabat ini bilang ingat rutinitas itu rutinitas itu terkadang menutup kreativitas. Jadi itu aja. Dan tekanan yang beratnya itu bahwa ternyata walaupun mudah ya, maksudnya tidak ada kewajiban RPP, semuanya seperti kita ada lesson plan, tapi karena siswanya ini elit, siswanya itu ya borjuis gitu ya, susah diatur. Lalu Tegar ini saya udah kerahkan semuanya gitu ya, mode pembelajaran yang menarik dengan cara bukan itu ada ya, mode pembelajaran, cara mengajar, tetap tidak berhasil. Tapi tetap dijalani dan titik puncaknya ini kan kalau sekolah itu ini ya, jadi gurunya itu muridnya yang datang gitu, bukan gurunya yang datang seperti di Eropa gitu kan. Jadi gurunya di kelas, muridnya datang. Moving class. Nah, Tegar ini kan sastra ya, bahasa, itu kelas art ya, kelas seni. Itu peminatnya rendah banget, cuma 3 orang, 4 orang. Yang di pikiran orang itu bahwa pendidikan hebat itu ya sains. Padahal manusia itu kecerdasannya itu majemuk. Bahkan kalau namanya pakar psikologi pendidikan ya, itu bahwa kecerdasan itu ada 10 gitu ya. Ada linguistik, ada interpersonal, ada kinestetik. Nah, tapi walaupun sekolah itu elit, tapi cara pandang orang tua menunjukkan nilai itu segalanya gitu. Sains tuh paling hebat lah gitu. Padahal orang tuh bisa saja dia itu ahli dalam bahasa, ahli dalam kinestetik, ahli dalam teater, punya kemampuan di situ. Nah itu yang Tegar pikirkan gitu ya, bahwa mungkin bukan hanya sekolah itu juga, mungkin cara pandang pendidikan di kita pun seperti itu. Nilai itu paling utamakan gitu.
Kalau sahabat ini Daris bilang nyatanya otak kiri kita itu paling sedikit otak kanan kita itu paling sedikit dimaksimalkan, yang paling besar itu otak kanan, betul nggak? Terbalik, otak kiri yang paling dimaksimalkan. Padahal otak kiri itu kan berhubungan dengan kreativitas. Yang salahnya itu di pendidikan itu orang itu lebih mengapakan teori dan teori gitu, nilai dan nilai. Padahal ya pemain sepak bola, apakah dia harus memahami sejarah bola bla 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 bla. Ini lapangan bola itu seperti ini. Yang penting kan kemampuan, keahlian. Nah, itu yang dipikirkan bahwa pendidikan itu bukan hanya sebatas hanya teori dan nilai, tapi harus dengan kemampuan. Makanya saya juga ada terhubung dengan filosofi di sekolah ini kan, jadi sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan bakatnya, gitu kan. Jadi bukan hanya nilai memang perlu, tapi kemampuan itu tidak terpatok pada nilai. Gitu. Dan akhirnya ada event tertentu, yaitu pertunjukan teater se-Indonesia. Teater se-Indonesia, akhirnya ikutan tuh ya, walaupun beberapa orang. Tegar ini latih terus gitu ya, dilatih, akhirnya membuktikan pas ditampilkan alhamdulillah mendapat juara 2 se-Indonesia. Disitu awalnya ragu, bahkan Tegar ini saat di sekolah elit itu dia ini yang jadi sekolah ini ternyata sistemnya seperti ini, tidak ada sarjana pendidikan ngajar di situ, nggak ada. Semuanya itu tenaga ahli. Misalkan yang ekonominya dia pernah kerja di Bank Indonesia. Lalu yang bagian misalkan apa ya, yang tadi yang itu banyak ini. Pokoknya setiap mapelnya itu bukan orang sarjana keguruan, tapi orang-orang yang expert, yang pernah expert gitu ya. Di bidangnya ya. Bukan di bidangnya tersebut. Jadi bidangnya. Sarjana lulusan yang baru graduate gitu. Nah, Tegar ini pun kaget gitu pas kenal tuh, ternyata orang-orang yang seniornya tuh yang udah lama situ hebat gitu sampai minder gitu kan. Nah, tapi kenapa Tegar bisa diterima di sini? Karena ternyata Tegar itu ya walaupun ya ngajarnya orang yang tidak berkecukupan, lalu ngajar biasa aja, tapi dia punya keaktifan di dunia gitu ya. Itu pernah juara nasional gitu ya, atau se-Jawa Barat gitu ya, atau provinsi gitu. Ini jadi bakal bergerak. Dan akhirnya sekolah tuh awalnya nganggap saya sih menang gitu. Tapi karena Tegar ini orangnya pantang menyerah, bahkan dia punya apa namanya kalau moto hidup ya. Ya, hidup untuk menang. Lahir untuk menang gitu. Akhirnya dia berusaha sampai dia tanya, kalau ini gimana nanti juara, gimana nanti kendala-kendalanya apa, pokoknya mah dia kepada sekolah itu sekali itu, saya tidak memikirkan juara kedua, yang penting kita tim sekolah ini juara gitu. Walaupun ya jadi payah itu ya dilakukan, tapi dengan mendapatkan juara 2 se-Indonesia itu udah masuk hebat. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulannya, apa sih yang menarik di buku ini? Pertama, idealisme gitu. Jadi guru itu ya gimana ya? Jadi menjadi guru itu pilihan. Dan harus kita sebagai guru itu harus terus belajar, meningkatkan kemampuan. Nah, kemampuan itu keahlian. Kalau saya praktek ini keahlian. Ahlinya apa? Tegar ini ahli dalam teater. Bahkan saya lihat dosen saya itu yang tadi orang itu, kalau teater tuh kalau di PBS itu di Papua tuh ini banget. Maksud kalau baca puisi itu nangis sih. Saking menjiwai gitu. Jadi bukan hanya teori, tapi punya kemampuan. Sebagai guru itu punya kemampuan. Lalu yang kedua, pantang menyerah dan yakin. Kenapa? Karena ya pasti apa yang kita coba itu pasti ada meragukan, yang mungkin enggak. Kita sendiri pun pasti ragu kan. Tapi dia berusaha gitu, tapi berusahanya itu dia harus saling sharing gitu. Saya nggak bisa di sini,
Nah, harus bisa gimana caranya? Jangan teman-teman, saling belajar. Lalu dalam pertemuan juga dicerita di sini harus saling menerima. Kadang orang kan beda pendapat tuh nggak mau temenan, gitu ya. Bahkan berbeda ini bahkan temannya itu tuh yang tadi ekspor itu kan jarang sholat, jangan suka mabuk, gitu. Tapi tetap berteman bersama gitu. Saling sayang, tapi tetap saling diingatkan, ayo sholat, ayo harus kalau bahas agama juga sudah disendiri gitu ya, nggak boleh pacaran. Aku di situ ada perdebatan, nggak masalah pacaran gitu, nggak masalah pacaran, toh jika ini kan jangan dekati zina, kan ini nggak zina. Langsung kan ada perdebatan gitu kan, udah itu itu kepercayaan dirimu, ini kepercayaan saya gitu, tapi tetap berteman. Kalau ada masalah yang lain juga ada perdebatan, Toleransi tetap jaga, tapi tetap bersahabat, tetap saling belajar. Itu sosok Tegar semasa kuliah ya, Agil ya? Semasa kuliah udah aktif. Coba mungkin di sini juga ada masa lampaunya, masa sekolah dia SMA tuh gimana sih dan kenapa gitu? Apa yang dia pegang atau kata-kata yang dia pegang sampai ke tahap sekarang atau setahap dia sampai teguh banget gitu, sampai megang kata-kata yang moto hidup dia. Oh iya, lupa tuh. Cerita. Jadi Tegar ini ternyata kesuksesannya itu bukan hanya sekedar tadi berusaha ya dalam berteman. Itu sangat cinta dengan keluarganya. Dia anak pertama di mana adik-adiknya itu masih kecil. Rumahnya di Cera itu rumahnya butut, sudah banyak yang bocor. Ya pas-pasan banget lah gitu, pas-pasan banget. Otomatis tapi Tegarnya itu orang tuanya itu selalu masuk waktu itu. Tuh lihat tuh ke adik-adiknya kan. Tuh lihat tuh si AA tuh. Kan dia Sunda kan, orang Sunda. Kudu pinter si AA, kudu pinter. Nanti Tegarnya ya gitu mau belajar. Kadang cerita dia tuh kangen sama ayahnya. Karena dia sendiri pun ayah harus ngajarin adik-adiknya. Kadang adiknya pengen jajan ini tapi nggak mampu. Tapi setelah dia bekerja, setelah yang ada ini, alhamdulillah itu agak membaik gitu. Jadi lebih banyak pemasukannya gitu. Lalu jadi benar-benar kakak yang baik pada adik-adiknya, menjadikan contohnya. Lalu gitu lah tadi religius ya. Dia berseni, kan rata-rata kan kalau saya dengar dari Pak Dinar ya, orang seniman itu kadang rusak-rusak katanya gitu kan. Rusak-rusak anak-anaknya pada rusak katanya. Ini rusaknya dalam artian Ada arti apa gitu ya. Tapi Tegar ini membuktikan itu puntennya. Membuktikan kalau seniman itu tetap kita harus mentas, nyanyi gitu ya, tampil tetap harus ingat sholat, ingat agama, ingat aturan. teman-teman. Nah, pasti banyak pertanyaan nih dari teman-teman mas yang mau ditanyakan tentang buku ini. Coba di-sharing teman-teman, apa sih yang menjadi pertanyaan teman-teman atau yang di rumah juga yang nonton? Enggak, silahkan teman-teman. Menjadi pertanyaan teman-teman tentang sarjana di tepian baskom yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita juga atau bagi teman-teman juga. Aku sih nggak nanya sih ya, lebih ke konfirmasi sih. Konfirmasi. Nah, sebenarnya kan kalau beliau itu dosennya Pak Agil, kalau buat aku dia itu guru SMA kan. Oh, guru SMA, ya, Bu dia. Guru termuda saat itu. Wah. Karena dia baru lulus kan. Dia itu emang begitu seperti yang digambarkan dalam buku itu banget. Orangnya tuh idealis pertama. Dan kalau misalnya kita kan di sini di sekolah alam lingkungan gurunya tuh muda-muda ya. Kalau di sekolah negeri kan beda ya. Dimana guru paling tua sampai paling muda sekalipun ada gitu. Dimana yang dulu diajar jadi muridnya udah jadi gurunya lagi tuh ada. Gitu kan. Nah kalau Pak Wildan ini tuh sejak masuk pertama itu aku inget banget dia langsung ngajar bahasa Indonesia kan. Memang namanya juga ngajar anak SMA yang udah punya idealisme sendiri gitu. Kadang terkesan dia tuh diremehkan yang pertama. Karena sebenarnya justru kalau aku melihatnya sih cara ngajar dia sebenarnya fresh, bebet
gitu. Jadi cara ngajar dia itu fresh gitu. Jadi benar-benar pengen melibatkan siswa, dia tuh selalu mikirin anak-anak muridnya gitu. Dan friendly banget gitu. Jadinya kadang terkesannya apaan sih pelajarannya gitu. Nah, jadinya kadang dianggap remeh justru kayak gitu. Tapi untuk lingkungan gurunya sebenarnya dia termasuk, mungkin karena dia termasuk dulunya murid, jadinya sama guru-guru yang lain tuh juga dijaga gitu sosok beliau itu. Emang orangnya idealis, aktif, dan ide-idenya tuh banyak banget. Jadi ketika dia ngajar, kalau aku jadi dosen Pak Agil, dia menghasilkan buku. Ketika zaman aku dia tuh punya band dan dia menghasilkan album kan. Dia Gitu. selalu ada Ada apa hal yang baru. ingin, Dia tuh selalu punya hal baru yang dia hal baru ya. kerjakan. Biasa. Dia punya hal yang dia sukai, dia dalami gitu. Dan aku baru ngehnya sekarang sih sebenarnya, baru sadarnya sekarang tentang sifat beliau yang kayak gitu. Kalau dulu tuh aku nggak begitu suka pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya gitu kan. Tapi aku suka nonton, suka sastra, suka nonton teater. Dan dia tuh termasuk yang sering merekomendasikan hal menarik tentang sastra. Gitu. Jadi memang konsisten sih dari aku ngelihat dia nulis buku sampai memang pengalaman kehidupan sehari-harinya, memang itu beliau. Gitu. Dan aku juga nggak tahu sih kabar beliau sekarang gimana. Karena kalau dari teman kalau ngajak pas kuliah tuh lucu gitu ya, karena nggak ada hari tanpa Kreatif. tawa gitu ya, langsung tidak menyulitkan mahasiswanya gitu, nggak ribet lah bawa aja bahasa Indonesia itu, yang penting kemampuan membaca ya, karena kan itu penting gitu ya, bahkan di bukunya itu guru itu harus kemampuan membaca, tapi kita sadari gitu ya, kita inginkan murid kita itu literasinya tinggi. Tapi saya pernah tanya-tanya teman-teman, bukan di sini ya, teman-teman di luar yang guru juga rata-rata yang males baca gitu, males baca. Dan mungkin saya renungkan setelah baca buku ini ya, gimana? Jadi kan kalau mau menulis ya baca dulu gitu. Karena kan menulis itu apa yang dia tahu, kan apa yang dia pahami. Bagaimana memahami kalau kita tidak mencari itu dengan membaca misalnya. Gimana kita inginkan generasi yang suka membaca gitu ya, suka wawasannya bagus gitu ya. Tapi kalau kita sendiri sebagai pendidik itu kurang. Saya juga makanya dari buku ini juga kan awal-awal kan semester 1 ya dikasih tau lah guru tuh begini, guru tuh gajinya kecil, diremehkan, udah kepikiran kan, wah bener gak ya, udah kayak seperti itu gitu ya, katanya seperti itu, katanya seperti itu gitu. Lalu itu dia tadi beliau tuh orangnya totalitas, idealis dan totalitas, jadi benar-benar dia mendalami gitu, dia mendalami. Kalau dia tuh orangnya peduli terhadap murid, peduli terhadap murid. Karena dia sedih gitu ya, sedih. Nah, murid-muridnya itu ngojek payung di Bogor ya, suka ada yang ngojek payungnya. Lalu banyak yang datang untuk belajar. Lalu ngerasa ada yang mau jadi guru, tadi dari cita-cita itu kan kerasa gitu ya. Lalu di kampungnya pun diremehkan, gitu. Ibunya juga sedih, pengen sarjana tuh tinggi gitu lah, serba lebih gitu dibanding di bawah pendidikan SMA gitu ya. Tapi kan itu, tapi tetap dia berusaha belajar, diperbaiki bagaimana namanya metode pembelajaran yang baik. Gitu. Bahkan di sekolah pun dia berusaha gitu kan, bukan hanya kalau sekolahnya lihat kita belajar tutorial, kita sekolah biasa. Akhirnya biasa aja, bisa asal disampaikan gitu. Mau ada bersyukur, mau enggak, mau apa-apa. Ada kan saya pernah perhatikan gitu ya, ngajar tuh guru duduk, Yasin duduk di gurunya tuh. Gurunya mah ada yang main HP, apa ngobrol biasa aja. Saya ngalamin gitu, bukan saya ngeliatin gitu, ngeliatin. Pas gitu, kok begini sih, kok begini gitu ya. Kadang jadi murid itu butuh diperhatikan banget gitu. Nah, Ada yang murid itu pendiam banget. Kadang iri ketika gurunya itu memperhatikan, ini mah gurunya iritasi, kadang ada yang mikir gitu. Nah dari sosok beliau tuh berarti beliau tuh benar-benar memperhatikan ya, sampai ada yang ngojek payung, ada yang yang gak masuk, atau orang-orang yang cita-citanya malah gak pengen jadi guru, terus gimana dia memberi motivasi kepada anak-anaknya itu jadi guru tuh kayak gitu. Makanya itu juga dari suka ya, saya jadi guru tuh makanya saya lebih suka bercanda, akrab, ketawa ketika belajar. Karena dari Pak Wadan sendiri ada juga kan dia alumni Pakuan juga kan.
intinya ya mau dilakukan juga, dan juga melihat ada dosen yang menarik, pembayarannya itu menarik dan mudah dipahami gitu. Sampai di bukunya itu cerita harusnya seperti ini pembayarannya bagus tuh, makanya saya terapkan itu. Saya gimana caranya biar itu cuma bukan hanya tahu tapi senang gitu. Nggak wajah tuh serius, nggak ada candanya, nggak ada ketawanya, nggak seru. Karena kalau ngajar ya, kalau bisa ada ketawanya, ada candanya. Tanya kalau yang bilang di sini di buku ini, kalau bisa harus kontekstual gitu, apa yang anak-anak pahami di kehidupannya kalau dia pelajari. Jangan hanya teori tapi nggak nyambung dalam kehidupannya, disambungkan itu kurang tepat. Yang Paul dan paparkan di buku. Tapi bener sih, aku baca buku judulnya Guru untuk Muridku, nanti boleh dicari, karya S. Kartono. Selanjutnya Bu. Enggak, selesai bacanya. Jadi dia tuh bilang murid itu nggak akan mengingat, bukan nggak akan ya, lebih sedikit mengingat apa yang guru ajarkan, tapi murid-murid itu lebih mengingat apa yang guru lakukan, bukan yang diajarkan ya. Lebih banyaknya apa yang kita lakukan. Jadi kita tuh kadang nggak ingat guru tuh ngajarin apa sih dulu, ini guru apa sih, tapi lebih Saking kayaknya sih benar sih. dulu pagi tuh ngajak main layangan. Iya, apa lagi Benar, guru itu ditiru, karena tiru itu karena perlakuan kita ya. Tapi diomelin tuh keingetan mulu sama Yang kayak gitu-gitu malah inget. dia diomelin yang di bangku. Ya, Ngedain kursi ke kelas yang lain. Nanti yang diingat dari kelas 4 pernah diajak main layangan sama Pak Agil gitu, tapi nggak inget itu pelajaran apa sih. Ada penayangan. Karena happy kan jadi. seru jadi guru. Cie. Menambahkan. Boleh. Oh, Sekali kalau ada. kudu Enggak sih. Kalau saya pendapat dari orang apa ya? Orang yang saya nggak kuliah gitu. Tapi apa ya? Saya nggak kuliah. Awalnya saya pengen banget kuliah, tapi karena idealisme saya nggak kuliah. Jadi, Apa idealismenya Claudan? apa ya? Kalau berbicara tentang pendidikan dan pendidik gitu, ada sudut pandang berbeda atau worldview yang berbeda di orang-orang. Pendidikan sekarang bergeser beberapa sih. Ini yang harus kita lawan kalau saya. Pendidikan bergeser sebagai sarana materialisme. Banyak sekolah universitas yang 3 tahun kuliah langsung kerja, terus cepat kuliah kata saya. Terus kuliah itu untuk apa gitu misalkan? Untuk kerja. Saya ingat lagi kalau teman-teman mentoring kan ada tulisan, kalau kata Bu Hamka, kalau kita bekerja monyet pun bisa, babi pun bisa. Kuliah itu bukan untuk itu, justru kuliah itu tadi yang disampaikan di buku ini sangat tepat. Memiliki idealisme bahwa semakin kita berilmu maka semakin bermanfaat. Judulnya apa? Tantangannya tadi dari orang lain bahwa gajinya kecil sebagai guru dan lain-lain. Pak Wildan ya. Pak Wildan sangat luar biasa gitu, memiliki idealisme yang sangat istimewa yang harus ditiru oleh kita, termasuk teman-teman guru gitu. Kalau saya bukan guru gitu, jadi teman-teman guru yang sudah memilih jalan yang luar biasa. Teman-teman bisa aja memilih menjadi sebagai pengusaha atau profesional yang gajinya lebih besar, tapi teman-teman memilih jalan yang sangat luar biasa untuk mendidik, menyiapkan anak-anak generasi penerus dengan misi besar kita menjadi pemimpin peradaban. Kita bisa saja memilih menjadi kaya secara materi, tapi kita mengabaikan anak-anak generasi penerus kita. Tapi teman-teman memilih jalan yang luar biasa. Sebuah hal yang bagi saya pribadi gitu, guru itu harus dimuliakan sama atau bahkan lebih daripada dokter, karena mereka memilih jalan yang lebih luar biasa. Yang kalau secara materi gajinya kecil, pasti teman-teman menghadapi proses yang sama. Nyinyiran dari orang sekitar, dari keluarga yang bertanya, kenapa mesti kerja di situ gajinya kecil, kenapa ini baik cantik. Tapi kita punya idealisme tersendiri gitu. Maka sangat disayangkan ketika pendidikan hanya menawarkan kuliah 3 tahun langsung bekerja. Buat apa? Kuliah itu bukan untuk bekerja, tapi kita punya misi. Seperti yang saya katakan Pak Wildan tadi, pendidikan itu harus kontekstual ya. Makanya di setiap sekolah alam itu, setiap hadirnya sekolah alam harus menyelesaikan permasalahan di sekitarnya. Jadi misalkan di kita nih banyak sampah, sekolah Bogor kurikulumnya harus yang menyelesaikan sampah di wilayahnya. Jangan sampai kita kurikulum di Bogor menyelesaikan tentang masalah laut misalkan, jauh kita ke laut yang tidak akan ada permasalahannya. Harus kontekstual itu seperti itu.
pendidikan itu fungsinya seperti itu, dan semakin tinggi pendidikan harus semakin juga menunduk hatinya, berlembut hatinya, seperti halnya pemimpin. Dia itu bisa menjadi pemimpin, tapi juga harus menjadi pelayan umat. Pemimpin itu bukan semena-mena, tapi harus jadi pelayan umat justru. Sama seperti Umar itu pemimpin yang gimana galaknya sih, tegasnya gitu. Tapi ketika malam dia lihat warganya yang belum makan, dia panggil sendiri dan lain-lain. Begitulah pendidikan gitu. Pendidikan harus semakin seperti itu. Salah satu konteks kenapa saya, misal kalau saya pribadi ya, nggak kuliah secara formal karena kutip, saya memilih jalur non formal. Perjalanan ketika dulu saya sempat di SD Sekolah Bogor, lalu berhenti karena ada satu hal, saya bekerja di Jakarta selama 6 bulan. Tapi itu hal yang saya syukuri. Universitas kehidupan saya yang memikir paradigma bahwa tadinya saya bergeser, saya enggak gitu. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau orang berkata ayo kuliah bekerja dapat uang kaya, saya menunjukkan dengan tidak kuliah formal saya bisa menempuh jalan itu. Saya berkeyakinan kewajiban itu adalah mencari ilmu agama, bukan sekolah bagi saya pribadi ya. Bersekolah itu nggak wajib, yang wajib itu mencari ilmu bagi saya. Jadi ilmu itu bisa dicari di mana-mana. Ketika saya kerja di Jakarta, waktu itu 6 bulan, nggak lama. Saya harus naik kereta komuter lain yang berjejak penuh di jalannya dengan orang-orang kantoran. Waktu itu saya kerja selepas di sini mendapatkan pekerjaan secara materi lebih baik, jauh lebih baik dari berkali-kali lipat. Kerjaan passion saya sesuai dengan passion saya waktu itu desain dan enak gitu. Tapi pada saat itu rutinitasnya gitu, datang Jakarta, jam kerja datang kerja pulang gitu aja terus, nggak ada yang cari. Sedangkan pada saat itu saya di sini saya belajar kreatif satu gitu, terus belajar kajian dan lain-lain, bertemu dengan diskusi-diskusi seperti ini, tapi tidak dengan sama. Pelajaran yang menariknya ketika saya di komuter lain. Waktu itu 2013 saya masih ingat pergeseran antara karcis ke kartu. Sangat antri itu, produk di kereta itu sangat penuh gitu. Tapi di sana itu yang naik itu kan orang-orang kantoran kebanyakan. Mereka yang berpendidikan tinggi. Saya asumsikan mereka berpendidikan tinggi, mereka pakai dasi, pakai jas dan lain-lain. Tapi tidak ada yang saling memberikan tempat duduknya lah, sederhana sih. Ini sederhana. Orang-orang itu ada yang bertidur. Saya sih nggak yang saya benar mereka tidur beneran gitu. Ini yang ada yang cuek, sedangkan ada yang berdiri, yang orang tua dan lain-lain. Saya membayangkan kalau di istilah Sunda itu ada istilah namanya surti gitu. Tanpa ngomong langsung ngasih gitu. Pak, mangga Pak, ini duduk. Semua orang saling itu ngasih, walaupun nanti akhirnya nggak dapat duduk. Itu sangat sangat keren gitu. Kalau konsep Islam itu Islam gitu, mendaurkan orang lain gitu dirinya. Ini enggak, padahal mereka itu berpendidikan tinggi. Mereka berarti ini pasti yang kerja di Sudirman ini pendidikannya pada tinggi. Kok kenapa sih sederhana itu mereka nggak mau ngasih tempat duduk? Capek, sama semua capek gitu. Mereka ingin fit di tempat gede sama semuanya gitu, tapi nggak apa-apa. Selesai. Pas keluar antri kan tap itu pas awal-awal tuh orang mau antri, rebutan. Padahal pendidikan mereka soal antri aja nggak mau gitu. Kalau antrinya tapi baik lebih cepat. Pas keluar ininya klakson motor, mobil, tatet. Sabar sih, maksudnya emang penuh orangnya gitu. Ada yang salah kalau nggak saya ada dengan pendidikan kita. Pendidikan kita sudah bergeser. Kalau misalkan kalau kemarin bahas sekularisme, ada istilah turunannya adalah materialisme gitu. Semuanya tentang materi gitu. Semua sesuatu hidup itu tentang materi gitu. Tidak padahal di Islam justru bisa dikatakan salah satu kemusyrikan gitu. Sadar tidak sadar menuhankan materi gitu. Itu yang disayangkan di kita bahwa tadi turunannya kan harus ke nilai sentris dan lain-lain, sehingga merupakan bakat minat yang nantinya akan memberikan yang akan sesuai itu manfaat sebesar-besarnya akan turun dari situ. Jadi kompetisi dalam artian besar-besar nilai gitu. Nah, kembali lagi tadi ke Pak Wildan, menarik itu Pak Wildan itu. Jadi dia tidak terfokus pada nilai. Untuk apa sebenarnya kalau dipikir lagi sekarang ini akan jadi jebakan puter gitu kita. Kalau kita belajar untuk nilai, untuk rapor, untuk ijazah, apa sih sebenarnya ijazah?
untuk dapat kerja lagi gitu. Nah, itu kan. Kita harus memutus mata rantai itu gitu. Dulu saya mungkin Nova masih ingat nggak gitu ya. Kalau saya sih ngajak sampai ke teman-teman SMX itu, nanti kalau udah lulus teman-teman kuliah kita bakar jasa kita. Saya bener sampai sekarang ngajakin teman-teman. Mentang-mentang saya cuma lulusan STM gitu ya, kita bakar jasa kita. Maksud saya apa? Kita bakar kapal kita sendiri gitu. Ketika kita ada jasa, kita itu kita punya potensi yang sangat besar nih sebetulnya. Kita punya potensi yang besar, tapi karena ada ijazah itu, ya saya mau melamar dulu ke sini. Jadi ketergantungan pada orang. Padahal kalau orang itu nggak ada pilihan ijazah, dia itu akan mengeluarkan kemampuan kita sendiri. Salah satu contohnya teman ini ya, saya itu lulusan STM. Seminggu 3 kali angkot ke sekolah, kita ganti rugi, kaca pecah. Kejadian di kelas ada teman-teman saya yang sangat baik dan teman-teman saya tanda kutip Badung. Nah, tarik sekarang teman-teman yang Badung itu sekarang udah punya PT, udah punya CV, udah punya inilah teman-teman yang baik. Sekarang kerjanya bukan mendiskreditkan teman-teman yang kerja di pabrik baik gitu, cuman kerjanya di pabrik. Yang dulu teman-teman tuh ranking 1 menurut guru gitu. Kenapa? Kalau saya telisik itu teman-teman yang Badung itu yang dulunya mereka udah nggak ada pilihan. Ngandelin ijazah, nilainya jelek semua. Ngandelin ini nggak ada. Jadi mereka tuh dari dulu mereka nggak pernah belajar tuh sendiri bareng sama kita nih. Orang pulang kita deketin kan jurusannya multimedia tuh. Pinjam kunci lab komputernya kita belajar sendiri karena nggak ada pilihan, kita nggak tahu gitu. Sedangkan waktu itu kita ada project, kalau di STM itu ada kayak semacam tugas akhir lah gitu. Kita harus bisa nih gimana caranya, mereka belajar sendiri. Dan pola itu terulang terus mereka di kehidupan di masyarakat, mereka sudah terbiasa gitu. Teman-teman kita yang menyimpan tangannya di atas meja terbiasa dengan instruksi dari gurunya dan lain-lain. Maka kalau kita teman-teman yang nanti mungkin punya anak, mungkin harus dimunculkan inisiatif karena itu. Jangan melulu soal instruksi, ketika ada permasalahan cobalah selesaikan oleh mereka sendiri gitu, jangan sedikit dibantu dan lain-lain, karena ya gitu mereka kan akan hidup mandiri juga. Ternyata di situ polanya. Kalau saya lihat teman-teman yang Badung itu dulu karena sudah terbiasa pola nggak aman tanda kutip gitu, masuk di ijazah. Orang-orang suka terjebak dengan ijazah. Saya punya kerja di sini, sedangkan kalau nggak ada ijazah kemampuannya keluar dia bisa berbuat apa saja gitu. Kayak udah nggak ada pilihan lagi soalnya, kecuali dia memeras kemampuannya sendiri. Jadi setiap orang pasti punya kemampuannya sendiri yang sangat luar biasa. Jadi terima kasih Pak Agil sudah menjabarkan buku ini, semoga menjadi ini juga bagi kita gitu, tidak hanya teman-teman guru tapi semua teman-teman di Salam gitu ya, bisa meniru kebaikan dari Pak Agil, dan yang tentunya kita di sini kalau hanya sekedar untuk materi sayang banget gitu maksudnya. Kalau kita gaji sedikit lah, maksudnya mendingan kita kerja di Sudirman, Bu Nova ya. Gede gajinya gitu. Lebih dekat dari rumah saya. Lebih dekat lagi. Kita mau memilih kerja di sini, kos bayarnya lagi. Dan gajinya nggak seberapa kalau misalnya gitu. Tapi kita nggak memilih janji. Di situ sudah ada mengatur gitu. Titik-titik itu sudah harus kita pegang. Di situ sudah ada mengatur. Kita bertahan. Kita yang menentukan, kita yang mengikhtiarkannya dalam hal itu. Dan coba bayangkan teman-teman, Bang Lendo gitu ya. Saya salah bukan ini ya. Saya menerbitkan buku Bang Lendo, salah menerbitkan buku Bang Lendo. Saya nge-layoutnya dan lain-lain. Kebayang, saya kan buku Bang Lendo Sekolah Alam Besi itu tercetak 2000 buku kemarin. Dan Sekolah Alam itu udah ratusan. Bang Lendo udah wafat. Kebayang nggak? Pahalanya itu terus ngalir dari Sekolah Alam ratusan itu, ribuan buku yang bacanya, yang mengamalkan. Saya misalnya ngomongin ke Pak Agil menjelasin yang lain, terus itu pahalanya itu ngalir untuk Abang Bang Lendo. Kita pun harus menciptakan itu. Betapa ruginya gitu. Ketika kita wafat, putus, benar-benar putus. Kita amal jariah nggak ada, anak belum punya doa belum ada. Dan yang paling penting itu kita menciptakan aliran-aliran yang ketika kita wafat, umur kita selesai, tapi itu terus mengalir. Jadi itu sih, ini bisa jadi aliran itu nih. Kita nanti jelasin lagi pada yang lain. Saya jelasin mudah-mudahan jadi buat Pak Agil, buat saya jadi amal aliran juga kan gitu. Kita nggak tahu amalan mana yang akan mengikuti. Hatur nuhun tentang dari panjang. Terima kasih Kodan.
Wah, luar biasa kalau dan pengalamannya juga. Yang penting kita tuh benar-benar tuntut ilmu ya. Emang diperintahkan itu kemampuannya juga. Kita tuh emang diperintahkan dari lahir sampai ke liang lahat itu menuntut ilmunya itu. Pendidikan itu penting maksudnya. Pentingnya itu ilmunya kan ya. Kemampuannya juga. Oke, terima kasih. Pagi ya, tambahkan atau Bu Nova juga boleh. Kenapa belum ngomong nih? Kan saya kameramen. Penonton yang di Jangan sana jadi juga. kerja di Sudirman ya abis ini. Cerita yang di Sudirman. Lebih dekat di rumah ya. Jadi kalau kita bahas lagi intinya ya kita apa sih yang bisa kita harapkan di sekolah ini dari kisah tadi gitu ya. Jadi jangan kita berputar kepada ijazah, betul. Seperti kan memang masalahnya nilainya itu yang kita pahami nanti ternyata palsu, cuma sekedar formalitas gitu ya. Berbeda dengan kata ijazah ya, kan ijazah itu kan dari peradaban Islam kan. Jadi ilmu itu dulu tidak akan boleh orang itu memberikan ilmu kalau tanpa ijazah dari ini saya sangatkan ini gitu kan, dalam ilmu Islam seperti itu. Tapi bergeser di era sekarang ijazah itu cuma sebatas kebutuhan materialisme gitu, bukan sebatas ini kemampuan satu ini gitu. Nah, jadi berbeda makna gitu, berbeda makna. Makanya tadi gimana caranya ya kita harus kemampuan kita tuh benar-benar itu. Nah, kita memang sih kalau sekarang gimana jadi jalan tengahnya ya ijazah mangga aja kalau mau ngajar, tapi yang penting kemampuan gitu. Kemampuan kita bagaimana gitu, kemampuan kita yang relevan tentunya sesuai dengan kita tuh posisinya di mana gitu. Kayak tadi kan andai kata Pak Wildan hanya sebatas dia saja PBS dan dia ngajar pulang, dia nggak mungkin ngajar sekolah internasional. Dia punya kemampuan, dia belajar dia dengan sahabatnya itu menjadi seorang penyanyi yang bagus, lalu dia bisa musikalisasi puisi, lalu dia jago dalam teater, sudah juara tingkat provinsi. Itu kan dari teater, wah ini teater orangnya benar-benar mampu loh, benar-benar sastrawan loh. Nah kita bagaimana, saya juga banyak belajar yang banyak kekurangannya di sini. Sama Ya, kita sama-sama juga kita saya juga merasa saya belum saya buat Oda, belum saya buat ini, kemampuan saya belum ada apa-apanya. Tapi bukan hanya mengaku, tapi ayo belajar, kita cari. Gimana apa ada tambahan? Apa ya? Ih, tambah apa? Langsung ini kameranya. Enggak dong. Langsung ke selfie, enggak usah. Apa ya? Kalau saya ke mungkin sama kayak Pak Odan. Kalau saya tipe yang dulu awal-awal tipe yang sama kayak orang-orang gitu. Ya, enggak, justru ikut arus. Jadi lulus SMA udah pusing kuliah di mana ya biar nanti dapat kerja kayak gitu. Dulu sempat juga pengen masuk STAN, masuk STIS, karena kan kayak ikatan dinas kayaknya nanti masa tuanya terjamin ya, masuk STAN tuh kayak terjamin masuk departemen keuangan kayak gitu. Terus atau enggak, kalau enggak ke situ masuknya ke farmasi deh, biar jadi yang dipikirkan tuh nanti kerja apa, bukan nanti kuliah untuk apa, tapi kuliah bisa untuk bekerja apa gitu. Jadi memang duniawi lah ya istilahnya gitu. Tapi qadarullah diperjalankan sama Allah tuh kok ada masuk ke sekolah alam gitu kan. Sambil kuliah juga waktu itu, ketika di sekolah alam bertemulah dengan ya Bang Lendo, dengan Budina, dengan Pak Hendy, dengan semua maestro-maestro sini. Akhirnya brainwash lah istilahnya, ternyata dunia pendidikan kayak gini ya. Ternyata yang saya ingat banget waktu itu sampai hari ini saya ingat kata-kata Budina di sini di sekolah alam, jangan cari uang, jangan niatkan untuk kerja cari uang, tapi niatkan kuliah tapi dibayar kayak gitu. Jadi niat utamanya tuh belajar di sini, jangan niat utamanya kerja kayak gitu. Belajar dari apapun yang ada di sini. Jadi pas denger itu awal-awal tuh cakrawala Pak Odan waktu di Diva, rumah Diva, saya ingat banget yang isi tuh Budina tentang bisnis sosial. Pernah Budina ngebahas itu, materinya tentang Iya, saya lupa. Pokoknya tentang bisnis sosial. Saya tuh anak baru di sekolah alam, saya ikut cakrawala yang isi Budina ngebahas itu. Terus
satu yang bener-bener saya notice banget perkataannya Bu Dina, yang akhirnya jadi motivasinya kesini tuh belajar. Jadi kalau kata Bu Ika tuh, apa ya, maruk aja. Kalau sama ilmu tuh maruk gitu. Kamu tuh kalau sama ilmu maruk, jadi apa-apa ikut gitu. Dan yang itu tuh yang seharusnya jadi motivasi teman-teman di sini gitu. Motivasi guru-guru yang ada di sini, kalau ada apa-apa ayo ikut. Harus serakah untuk ilmu gitu kan. Kalau ada kesempatan cari ilmu, pasti ada manfaatnya. minimal bermanfaat buat diri sendiri gitu. Kalau kita belum bisa sharing itu ke murid atau ke teman-teman gitu kan, minimal buat diri sendiri untuk nambah kapasitas diri kayak gitu sih. Jadi ya bener, niat di sini tuh niatnya cari ilmu, setelah itu baru sharing. Kalau niat untuk cari uang itu niat kesekian, seperti itu. Karena ya namanya rezeki udah bener, udah pasti dijamin sama Allah gitu, dari manapun jalannya kayak gitu. Tapi kalau niat kita udah betul, insya Allah akan bener. Tapi kalau niatnya udah cari uang kayak gitu-gitu, wow, pasti akan kecewa ya Pak ya. Saya bukan menginginkan diri gitu. Saya itu lulusan SMK ya. Kalau mentok-mentoknya di sini saya jadi apa sih sebenarnya? Iya, benar. Apa? Tiap kebijakan ada itu kritik gitu sama saya. Iya, benar. Pasti sama saya itu sampai sekarang. Cuman saya itu punya setuju dengan argumennya Panji Pragiwaksono misalkan. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Saya itu megang itu banget. Saya itu harus sedikit beda dalam artian bukan beda yang ini ya, tapi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau saya hanya sedikit lebih baik dari anak SD itu akan jadi apa sih gitu? Gitu. Kalau secara entah itu karir atau dan lain-lain gitu. Efeknya sih kalau saya nanti akan ke kebermanfaatannya gitu. Kalau saya misalnya gini-gini aja, kebermanfaatan saya untuk sekitar akan gini-gini aja. Saya harus berbeda daripada yang lain gitu. Kalau tadi soal materi, maka kan Pak, di sini tuh udah yang mengatur kalau saya. Iya. Saya ingat ucapan Pak Hendi yang masih waktu mengajar, gajinya kecil gitu. Itu berdoa ke Allah gitu. Ya Allah sih itu udah ngajar, udah menginginkan. Kalau misalkan di ini sampai ini dalam titik ininya lah. Sekarang waktunya saya harus dapat gitu misalkan rezeki yang insya Allah doa guru udah ini gitu. Tapi itu ekstremnya ya. Maksudnya lainnya posisi saya gimana ya membahasakannya. Akan saya ini gitu. Tapi enggak, ini mah cukup aja. Sekarang saya di Salam Muda gitu. Di akbilnya itu megang diamanahin megang Salam Muda gitu. Saya nggak pernah kebayang gitu, hanya lulusan STM dulu dengan perjalanan yang tanda kutip ekstrim gitu ya, bisa kesini dan lain-lain, cuman bisa mendapat amanah yang bagi Masya Allah ya, kecil gitu. Kalau saya ngikut aturan tanda kutip gitu, aturan lempeng gitu, saya nggak beda, mentok-mentok saya kan jadi apa sih gitu. Efeknya tadi sebetulnya bukan ini, tapi di kebermanfaatannya gitu. Dengan posisi tanda kutip strategis, kita punya hal ini kita yang putuskan dan lain-lain, itu akan lebih luas gitu. Dan itu bisa dicari dan dibuat oleh kita sendiri sebetulnya. Gitu maksudnya. Kita bisa buat Pak Dinar misalkan kita kawis atau yang lain. Itu kan dia membuat challenge sendiri dan lain-lain. Pak Agil membuat cakrawala lagi, itu merupakan sebuah hal yang menjadi titik nextnya kita bisa membuat sesuatu yang kita tuh apa istilahnya kita ada di track yang sama, tapi dengan kendaraan yang berbeda ya. Kendaraan itu kita yang buat sendiri, yang membuat sesuatu ini. Lagi yang tadi lah, pokoknya teman-teman nanti mungkin akan menemukan jalannya sendiri. Kalau saya sendiri memegang pikiran sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau saya sih setuju dengan hal itu, tapi dengan hal yang bisa kita lakukan. luar biasa lah. Benar-benar Kenyang sekali hari ini. iya, kenyang sampai jadi ibadah di kalau saya kemarin. Oke, terima kasih Pak Agil, ternyata udah 1 jam kita Kerasa ya, Iya, ini nggak kerasa udah sore aja ya.
bahas tentang di komunitas Cakrawala ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup, Pak Gil posting statementnya nih tentang pembahasan ini atau tentang kesimpulan dari seluruhnya apa yang kita diskusikan hari ini. Ya. Apa ya, udah kenyang nih, jadi simbolnya ada banyak. Ya, jadi kisah tadi ya, semua orang punya keterbatasan pasti. Nah, semua orang punya cita-cita itu pasti. Tinggal bagaimana kita melangkah. Kita memang butuh, kita butuh gitu. Kita punya kebutuhan masing-masing, kita punya harapan masing-masing. Bagaimana cara memperjuangkannya? Itu pertanyaan kita. Bagaimana cara memperjuangkannya? Soal rezeki, Allah sudah mengatur, kita tinggal usahakan. Tapi jangan lupa idealisme kita harus dijaga, gitu. Idealisme kita. Lalu di zaman yang semakin canggih ini, ijazah atau jejak pendidikan tidak menjadi patokan utama. Yang penting kemampuan. Dan kemampuan itu tidak hanya dari kita pendidikan lagi, dari teman-teman sekitar kita. Gitu. Contoh tadi ya, contohnya tadi Tegar itu dia mendapat ilmu, dia bisa datang karena dia udah teman-teman yang ekspor di situ. Saya pengen jadi orang yang ahli desain, mungkin saya dekat dengan orang yang ahli desain di sini, hanya saya bisa. Itu kan salah satu kemampuan. Nah, kita pagi terus lihat dulu tingkatkan kemampuan kita. Dan yang pantang semangat, jangan pantang menyerah, dan harus tetap cari teman sebanyak-banyaknya. Belajar bersama. Ya. Oke, terima kasih. Baik, Pak Gil, terima kasih untuk ilmunya dan teman-teman juga Bu Widya, Bu Nova sama Pak Odan juga untuk memberikan kisahnya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga hal itu menjadi bermanfaat ya untuk kedepannya untuk buat diri kita sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Saya undur diri, Muhammad Saifuddin sebagai moderator. Kenalan maksudnya. Oke, ya kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah, istighfar, doa penutup. Sampai jumpa di minggu depan dengan siapa nanti? Saya. Dengan Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di close ya, X ya. Kelasnya. Jangan diupload. Yakin ingin menghidupkan streaming. Oke kan, yakin ingin menghidupkan streaming. Sebenarnya dari tahun berapa ya? Dari tahun 2012 ya?